Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan Anda menyaksikan masih Market Buzz. Tentunya kita akan mengulas seputar informasi terupdate dan juga rekomendasi mengenai pasar modal. Namun sebelumnya pemirsa kami hadirkan beberapa market spotlight berikut ini yang menjadi perhatian utama. Di mana IHSG kemarin pemirsa turun dalam ke level 7.073 usai libur panjang. Sektor barang baku menjadi pemberat utama, kemudian ada AMMN dan Antam menjadi saham pemberat IHSG dengan koreksi masing-masing 5,92% dan 5,37%. BCA juga kembali dilanda aksi jual pemirsa dan anjlok sudah mencapai sekitar 5% dalam sepekan terakhir. Itu dia market spotlight yang kami rangkum berdasarkan perdagangan 31 Januari atau maksud kami 30 Januari atau hari Kamis kemarin pemirsa ya. Dan beralih pemirsa untuk melihat beberapa agenda ekonomi global dan juga agenda dari emiten. Dari Asia pemirsa masih banyak bursa yang mengalami libur seperti dari China, kemudian juga ada dari Hong Kong pemirsa, Vietnam, dan kita lihat dari Jepang pemirsa ada IHK. Kemudian peminjaman Bank Singapura di bulan Desember, kemudian dari Amerika Serikat indeks harga PCE inti di bulan Desember, dan juga ada posisi cadangan di Bank Federal Reserve, serta dari Eropa tingkat pengangguran Jerman. Bagaimana dengan agenda emiten? Tampaknya agenda emiten cukup sepi, di mana hanya ada agenda dari AGII, RUPS, dan Mcash juga RUPS. Update dari Bursa Asia pemirsa di tengah libur sejumlah bursa utama kawasan Asia Imlek. Kita lihat ini dia update-nya pemirsa ya, di mana Nikkei naik 0,13%, Straits Times Singapura naik 1,49%, Kospi Korea Selatan turun 0,95% dan Hang Seng masih libur. Pagi hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Mas Octavianus Audi yang merupakan Vice President Marketing Strategy and Planning PT Kiwom Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Audi. Selamat pagi Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Audi. Sebelum kita mengulas, ini kan kita mau pergantian bulan ke bulan Februari begitu ya, dan indeks harga saham gabungan kan masih tertahan di bawah 7.100 dalam beberapa hari terakhir, mungkin karena faktor libur juga. Ini cenderung dilakukan oleh investor adalah melakukan penjualan atau aksi jual. Tapi sebelumnya sentimen terupdate ada dari Amerika Serikat. Trump lagi-lagi ini berwacana akan menerapkan tarif dalam waktu dekat untuk dua mitra dagang terbesarnya yaitu Meksiko dan juga Kanada, dan tidak tanggung-tanggung itu 25%. Ini sempat mengguncang Wall Street di akhir-akhir sesi pengumuman, tetapi masih mampu bertahan karena kinerja dari emiten ini menopang Wall Street. Tapi sejauh mana Anda melihat faktor dari kebijakan Trump yang akan mengenakan tarif ini terhadap pasar global khususnya domestik nantinya? Iya, jadi memang ini juga sudah direspon cukup negatif gitu ya oleh pasar, baik dari region di Amerika Serikat itu sendiri, termasuk juga di beberapa region di Asia, termasuk juga di Indonesia gitu ya. Karena memang kekhawatirannya baik lagi ini adalah ketidakstabilan atau ketidakpastian ekonomi yang kemungkinan ini akan mengganggu perdagangan internasional. Jadi kalau kita lihat juga meskipun konsiderasi dari Trump terhadap China ini masih belum spesifik disebutkan gitu ya pasca inaugurasi, tetapi memang kami melihat juga ini tidak akan luput dari Presiden Trump gitu ya, yang memang kelihatannya masih akan tetap menaikkan, dan bahkan kemarin juga sudah mulai terlihat ada aksi, mulai ada chip, juga ada beberapa barang-barang elektronik yang memang akan dikenaikan tarif barunya gitu, dan ini memang yang kecenderungan membuat ketidakpastian itu semakin meningkat. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya sudah mulai ada shifting investment gitu ya dari para investor yang beralih ke dalam aset-aset yang low risk atau juga termasuk safe haven. Bahkan kalau kita lihat harga emas ini sudah hampir mau 2.800 per troy ounce US dollar. Jadi ini sudah mulai menggambarkan bahwa para investor ini sudah mulai mencari alternatif di tengah kebijakan Trump yang memang sangat keras sekali gitu ya, dan memang tagline-nya adalah American First, dan ini yang memang menjadikan landasan Trump ini begitu keras terhadap negara-negara yang dianggapnya secara sisi perdagangan tidak menguntungkan Amerika Serikat.
termasuk di Indonesia. Indonesia juga pasca kemarin sudah mulai ada kebijakan, kita sempat mau 7.200 lewat sedikit, akhirnya turun lagi ke bawah. So inilah yang memang membuat ya walaupun ada sedikit libur gitu ya, tetapi ya kami melihat inilah para investor cenderung merespon akibat dari kebijakan tersebut. Oke, cenderung merespon negatif begitu ya, dan mungkin kalau di Wall Street belum terlalu terdampak karena ada kinerja laporan keuangan di mana untuk S&P, indeks S&P ini 70%-nya melaporkan sejauh ini masih di atas estimasi. Baik, lantas apa yang harus diantisipasi ketika rencananya 1 Februari katanya tarif 25% ke Kanada dan Meksiko ini akan diterapkan oleh Amerika Serikat. Dan kita tahu ya emas akhirnya melambung ya ke rekor, bahkan pagi ini kami capture Pak Audi, tadi tuh sudah 2.800. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Sebaiknya pelaku pasar apa yang harus dilakukan untuk domestik khususnya retail pada posisi saat ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat secara pola investasi ya, mungkin sobat investor, sobat additional ini bisa melakukan diversifikasi yang memang kami melihat akan cukup tough di tahun ini juga. Bahkan kemarin pasca Fed mengumumkan menahan suku bunganya, juga menjadi sedikit gambaran bahwa disampaikan bahwa Jerome Powell ini tidak akan dalam tanda kutip ya mengikuti instruksi dari Presiden Trump untuk menurunkan suku bunga. Jadi higher for longer ini juga kemungkinan akan menjadi pemberat pasar gitu ya dalam waktu yang kami perkirakan untuk di tahun ini kemungkinan hanya 1 sampai 2 kali pemangkasan suku bunga. So ini juga yang membuat kami melihat pasar ini kecenderungan akan lebih ya kecenderungan lebih bergerak mix, lebih tertekan. Akan bergerak mix tertekan begitu. Ada peluang yang bisa dimanfaatkan di tengah harga emas melambung ke rekor tertinggi, dan ini bukan kali pertama ya emas ini melambung ke rekor tertinggi, sudah beberapa kali dalam dari 2024 ke 2025 saat ini. Nah, peluang apa yang bisa dimanfaatkan di tengah penguatan harga emas dan tadi Anda katakan bahwa The Fed kemungkinan hanya 1-2 kali memangkas suku bunga, berarti peluang emas ada kemungkinan ke 3.000? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara emas ini bahkan beberapa konsensus dari luar gitu ya sudah memperkirakan harga emas ini mungkin bisa bergerak di rentang sampai dengan di 2.500 gitu ya di tahun ini. Jadi ini memang 2.500. yes, ini jadi memang masih menjadi primadona yang cukup pilihan, menjadi alternatif pilihan utama gitu ya. Karena kalau kita lihat bank sentral pun banyak mengoleksi emas itu sendiri. Jadi dorongan emas ini atau demand emas ini memang bukan hanya dari sisi investor, tetapi juga dari bank sentral. Beberapa bank sentral ini juga memang masih memburu emas ini sebagai pegangan yang memang lebih stable, yang Baik. memang bisa diacukan ya. Tapi Mas Saudi sekarang kan sebenarnya sudah di 2.790, 2.800. Anda katakan tadi targetnya 2.500. Oh, sorry. 2.500 itu adalah yang kemarin. Jadi untuk di tahun ini konsensus ini memang sudah mulai banyak yang berspekulasi. Kemarin pasca Trump ini memang sudah mulai lebih ketat lagi. Ini memang sudah mulai adjust gitu ya. Jadi kalau kita lihat sudah dari tahun lalu sudah mulai bergerak 2.500, sudah lebih dari 2.700 saat ini. Dan memang kekhawatirannya adalah jika memang masih ini terus berlanjut, 3.000 sampai dengan 3.100 ini memang menjadi level yang tidak terlalu jauh gitu ya. Apa rekomendasi Anda di tengah harga emas yang sedang tinggi-tingginya rekor? Iya, jadi mungkin ini bisa menjadi alternatif juga karena memang kalau kita lihat mungkin kalau untuk emiten-emiten ini kami rasa juga akan sedikit berdampak gitu ya terkait dengan harga emas ya khususnya sebagai produsen. Tetapi memang kalau kita lihat dari sisi diversifikasi ini mungkin bisa dijadikan side alternatif di tengah ketidakpastian ini yang memang para investor bisa memegang yang lebih stable atau yang dijadikan sebagai safe haven untuk kondisi yang tidak pasti ini di tengah kebijakan tarif dari Donald Trump. Baik, apakah nantinya ini juga akan berdampak terhadap harga emiten-emiten yang terkait dengan emas? Kita akan lihat nanti di pembukaan perdagangan. Tapi sebelumnya pemirsa, kalian punya informasi mengenai saham-saham yang 20 hari terakhir ini mengalami penguatan yang cukup signifikan baik itu secara volume maupun nilai transaksi. Di antaranya pemirsa dapat Anda saksikan di layar Anda di mana ada saham seperti GoTo, kemudian juga pemirsa ada Bumi, BRMS, kemudian juga Inet. Nanti kami akan hadirkan informasi lengkapnya dan ulasannya selama 20 hari terakhir ini saham-saham ini yang berkinerja terbaik. Kira-kira proyeksi selanjutnya akan seperti apa? Usai jeda tetaplah bersama kami pemirsa dalam Market Buzz.
Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Audi dan ini mau pergantian bulan Mas Audi di mana kami meng-capture dalam 20 perdagangan hari perdagangan terakhir itu saham-saham yang secara volume mencatatkan peningkatan cukup signifikan. Itu adalah GoTo, kemudian ada Bumi, BRMS, Inet dan juga DOOH. Kemudian kalau misalnya berbicara mengenai nilai transaksi, yang terbesar adalah BBRI, BBCA, Bank Mandiri, PTRO, dan juga ada PANI. Itu 5 di antaranya begitu ya. Nah, Anda lebih senang mencermati saham itu berdasarkan volume, meskipun ya mungkin harus kedua-duanya gitu ya. Tapi mana yang lebih utama, volume atau nilai transaksi kalau kita berbicara mungkin sekitar 20 hari terakhir? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi likuiditas gitu ya, sebenarnya kalau kita lihat dua-duanya cukup menjadikan indikator yang cukup valid, di mana volume transaksi juga memang ini dipengaruhi juga dari outstanding shares yang memang tersedia di pasar. Tetapi memang yang paling cenderung yang dilihat oleh para big fund atau memang para investor asing, biasanya mereka akan mencari yang lebih liquid dalam tanda kutip adalah secara transaksi value. Jadi memang yang cukup biasa diperhatikan untuk saham-saham yang cukup menarik itu adalah biasanya yang memang memiliki likuiditas yang tinggi yang tercermin dari nilai transaksinya, gitu. Oke, berarti lebih ke nilai transaksi begitu ya? Iya, betul. Baik, kalau melihat dari volume terlebih dahulu, apakah memang dari volume ini GoTo misalnya, kemudian yang volumenya mencapai 80,4 miliar di 20 hari terakhir, Bumi, BRMS, memang saat ini Anda tidak tertarik ke sana, Inet, DOOH? Iya, jadi sebenarnya kalau kita tertarik atau tidak tertarik, sebenarnya kalau kita elaborasi lebih jauh, kalau kita bicara hanya sebatas volume transaksi, memang ini juga mencerminkan ya tadi seperti yang sudah kami sampaikan bahwa ini lebih mencerminkan dikarenakan outstanding shares atau yang ketersediaan pasar saham di pasar itu yang lebih banyak sehingga memang lebih menciptakan tingkat volume transaksi sahamnya yang lebih aktif gitu ya. Tetapi memang balik lagi untuk apakah menyukai, ya kami juga menyukai gitu ya, dengan satu sisi ditambah lagi dengan position teknikal yang cukup consider cukup menarik gitu ya, apalagi memiliki tren-tren yang dikatakan dalam tren yang bullish atau bahkan tren yang dari reversal ini juga menjadikan salah satu yang menarik. Contohnya seperti Goto. Goto ini memang salah satu saham teknologi gitu ya yang kalau kita lihat sebenarnya tercermin juga dari respon pasar terkait dengan rilis kinerja. Jadi memang saat ini sampai dengan EBITDA positif, lalu juga nanti target dari manajemen yang barunya gitu ya, sampai dengan nanti bisa menciptakan laba yang cukup positif, ini masih sangat direspon oleh pasar dan ditunggu oleh pasar sehingga ketertarikan retail gitu ya dalam transaksi dari saham Goto ini cukup meningkat dan terlihat dari sisi volume transaksinya tadi yang sudah disampaikan Mbak Prisa bahwa memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan gitu ya dalam 20 hari terakhir. So memang kalau kita bicara menarik atau tidak menarik, sebenarnya kita bisa tambahkan juga dengan seperti dari sisi technical analysis dan juga fundamental analysis yang bisa mengkonfirmasi bahwa apakah kenaikan volume transaksinya ini juga didorong ada sentimen gitu ya yang Baik. bisa menjadikan Baik, tapi ada lebih firm begitu ya ke saham-saham yang nilai transaksi berdasarkan nilai transaksi dalam 20 hari terakhir tadi. Saya sebutkan ada BBRI pemirsa, kemudian ini nilai transaksinya dalam 20 hari terakhir itu sekitar 18,2 triliun rupiah, BCA 14,1 triliun rupiah, ada Bank Mandiri, PTRO, PANI. Mana yang menurut Anda secara jangka menengah masih bisa di-keep atau dilakukan pembelian? ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat saham-saham yang value-nya besar ini rata-rata adalah saham-saham LQ45 yang memang Betul. termasuk dalam indeks di bursa efek LQ45 gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk saham-saham perbankan ini banyak sekali terdiskon kalau kita elaborasi lebih jauh karena sentimen terkait dengan kalau yang sudah merilis kan ada BCA dan juga ada BNI gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini memang yang menjadi concern-nya para investor adalah kenapa saham perbankan ini meskipun secara value transaksinya besar gitu ya, tetapi secara tren malah mengalami penurunan. Dan kalau kita bisa lihat ternyata cost of credit para perbankan besar ini justru mulai mengalami sedikit turbulensi gitu ya. Salah satunya seperti BRI yang memang kalau kita lihat ini sudah melebihi dari guidance-nya perusahaan, guidance-nya manajemen di tahun 2024. So makanya kalau kita lihat kenapa BRI ini yang paling banyak dilepas gitu ya. Karena kekhawatiran dari para investor kalau higher for longer ini akan menyebabkan bahwa ada cost of credit-nya ini akan Baik. lebih besar lagi atau meningkat. Berarti sentimen ini ditanggapi negatif sehingga ya kondisi market yang juga sedang turun saat ini menjadi momentum untuk melepas dulu begitu ya.